Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Selamat siang, Romo Hartono dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura. Dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Saya akan bantu untuk jadi moderator malam ini. Malam ini kita akan belajar lagi sesi ke-8, latihan doa Ignatian dengan bimbingan Romo Hartono. Barusan tadi kita udah tegur sapa. Bagi teman-teman yang mau ikutan, kita selalu sudah on air setengah jam sebelumnya. Dan tadi kita beruntung bisa saling reuni keakraban, diiringin sama gitarnya Bancung. Thank you Bancung. Jadi buat teman-teman yang mau kangen-kangenan atau mau ngobrol sesama atau dengan Romo Hartono, silakan join earlier. Hari ini kita akan masuk di sesi ke-8 dari total 10 sesi retret bagian ketiga kita. Tema hari ini adalah siapkah saya untuk mengatakan ya kepada kehendak Bapa di surga. Semoga dengan belajar dari Romo Hartono, kita makin hari makin siap untuk menjawab ya terhadap kehendak Bapa. Sekarang kita akan mulai sesi ini. Seperti biasa kita akan dengarkan dulu lagu pembuka yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Semoga setelah tadi kita bisa saling menghangatkan suasana dan sekarang kita dengarkan lagu. Setelah itu kita makin siap untuk menerima pengajaran dari Romo hari ini. Setelah itu Romo minta tolong untuk buka dengan doa sebelum mulai pengajaran. Silakan Tia, putarkan lagunya buat kita. Thank you. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih hari ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan bisa saling mengenali satu sama lain dan mensyukuri rahmat kebersamaan komunitas kami ini. Ya Tuhan, kami hari ini akan merenungkan kehidupan Yesus dan puncak solidaritasnya, yaitu wafat Kristus. Semoga kami bisa belajar, beriman lebih teguh, berpengharapan lebih mendalam, dan mengasihi kehidupan sebagaimana Engkau mengasihinya. Kami haturkan doa ini juga dalam kenangan akan anggota keluarga, orang-orang dekat, sanak famili yang sudah menghadap-Mu. Semoga kami semakin bersatu karena di dalam Engkau, baik kehidupan maupun kematian, menemukan sumber yang sejati, yaitu Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, latihan rohani nomor 203 mengajak kita untuk seperasaan dengan Yesus. Kalau Yesus susah, kita diajak supaya belajar susah bersama Yesus yang memberikan hidupnya bagi kita. Kalau Yesus sedih, kita juga diajak melalui doa untuk bisa merasakan kesedihan itu. Juga kegelisahan di saat akhir hidupnya, juga air mata Yesus sendiri. Nah, hari ini renungan kita seperti terbalik. Karena di dalam wafat Kristus, Yesus menjadi seperasaan, sepenanggungan dengan kita. Mungkin beberapa dari kita atau bahkan banyak atau semuanya pernah berada bersama anggota keluarga yang mendahului kita. Nah, hari ini dalam doa kita diingatkan bahwa Yesus melalui situasi yang sama dan bahkan situasi yang mungkin bisa kita anggap paling tidak pasti, paling gelap, yaitu kematian. Sebagai pengantar, saya ingin menyebut saja, ini videonya 1 menit lebih panjang. Saya ingin menyebutkan tentang kitab suci. Yang pertama, Yesus wafat sekitar tahun 30 sampai sekitar tahun 33, antara itu. Yesus wafat sebelum usia 40 tahun. Nah, 4 Injil semua melaporkan tentang wafat Kristus itu. Maka kentara sekali bahwa kisah wafat Kristus itu salah satu kisah inti, kisah tertua yang dicatat di dalam Injil. Lalu di luar Injil juga itu dicatat tentang kematian Kristus. Sumber orang Yahudi, orang Yunani, beberapa puluh tahun sesudah wafat Yesus mencatat peristiwa wafat Kristus itu. Dan juga disebutkan yang mengeksekusi adalah Pilatus. Yang kedua, Injil hari ini Lukas 23, 44-49, itu berkisah tentang wafat Kristus, kita akan mendoakan itu. Nah, minggu depan itu berkaitan sekali dengan renungan hari ini, doa hari ini. Sesudah wafat dikuburkan. Jadi kentara sekali, jelas sekali bahwa peristiwa wafat itu betul-betul wafat. Tidak wafat yang berbeda dari kita. Karena manusia wafat dikubur atau dikremasi atau lalu dikubur atau dilarung, bahasa Jawanya itu dilepas di laut atau disimpan di
gereja atau di tempat khusus itu. Maka Lukas 23-24 mengkisahkan tentang akhir hidup Yesus dengan lengkap dan meyakinkan. Poin yang ketiga, Injil Yohanes 10 ayat 10 mencatat sabda Yesus yang mengatakan, "Aku datang untuk membawa kehidupan." Dan Yesus menambahkan tidak hanya kehidupan rata-rata, tetapi kehidupan dalam kepenuhannya. Nah ini marilah kita membiarkan sabda Kristus itu menggelitik kita. Apa artinya kepenuhan? Terlebih ketika hari ini kita merenungkan, mengkontemplasikan wafat Kristus. Sepertinya mau mengatakan kepenuhan kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa puncak kehidupan Kristus adalah wafatnya. Yesus sendiri dalam Yohanes 12 ayat 24 mengatakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Yesus menggunakan kata mati itu, ia tetap satu biji saja. Tapi jika mati, Yesus mengatakan, ia akan menghasilkan banyak buah. Pengajaran Yesus memakai perumpamaan tumbuh-tumbuhan itu, lalu bisa membantu kita untuk membayangkan saat kegelapan itu, kematian menjadi saat awal hidup baru, saat subur untuk kemudian tumbuh menghasilkan buah. Santo Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan kami adalah sia-sia, iman kita adalah sia-sia. Nah, Santo Paulus di sini yang mau saya garis bawahi, pewartaannya mengandaikan kematian. Karena kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan yang melewati kematian. Maka saudari-saudara sekalian, marilah kita dengan lebih bersungguh-sungguh mencoba memasuki, mengkontemplasikan doa partisipasi di dalam peristiwa solidaritas yang paling tinggi Yesus, yaitu Yesus wafat. Marilah kita sekarang minta tolong Sitia untuk memutarkan video doanya. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali latihan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, kita akan merenungkan wafat Kristus. Wafat Kristus adalah momen kehidupan Yesus yang penting sekali. Wafat Kristus adalah momen kehidupan Yesus yang seringkali kurang kita mengerti. Seringkali kita berpikir terlalu banyak tentang keilahian Yesus. Tetapi bahwa Yesus wafat, Yesus meninggal dunia, Yesus mati, kurang kita beri tempat, kurang kita lihat di dalam kenyataan yang sedemikian nyata dalam kehidupan kita manusia. Dan Yesus sungguh adalah Allah yang menjadi manusia, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, yang berarti bahwa hidup Yesus tidak pernah terpisahkan dengan Allah. Marilah kita sekarang banyak hening
kita mendengarkan kitab suci, tapi kita hening banyak untuk mendalami peristiwa manusiawi yang sungguh penting ini karena kita alami di dalam keluarga, dalam masyarakat dan dunia kita. Pembacaan dari Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara sekalian, sekali lagi marilah kita melihat, menyaksikan bersama dengan Bunda Maria dan teman-teman Yesus serta para murid, melihat, menerima peristiwa wafatnya Yesus, anak Maria, guru mereka, serta orang yang dikasihi teladan kehidupan. Saudari-saudara sekalian, marilah kita juga memasuki hati Yesus sendiri di saat-saat terakhir hidupnya. Bagaimana Yesus menyerahkan segalanya kepada Allah yang dipanggilnya Bapa. Bagaimana Yesus juga memberikan segala-galanya yang mungkin di mata manusia penuh dengan penderitaan, bahkan seakan-akan gagal semuanya. Sehingga dikatakan juga banyak para murid pergi meninggalkan salib, yang di satu pihak cukup masuk akal karena bagi sahabat-sahabat Yesus, orang sebangsa, orang Yahudi, wafat Kristus di salib sungguh mengerikan. Apakah mungkin anak kesayangan Tuhan yang begitu setia dan taat
memberikan segala-galanya kepada Allah. Wafat di kayu salib dengan penderitaan yang tiada taranya. Marilah kita menundukkan diri bersama Yesus, Bunda Maria. Kita pasrah kepada Allah dan mohon supaya iman kita bisa melihat, merasa-rasakan rencana Tuhan, kekuatan Allah, rahmat misterius dari Tuhan sendiri, Sang Pencipta dan Penyayang kehidupan. Di akhir latihan doa kita ini, marilah kita memanjatkan doa permohonan. Kiranya apa yang kita mohon saat ini, doa syukur. Apakah kita masih bisa bersyukur? Adakah doa khusus untuk kita sendiri, untuk pertumbuhan iman, harapan, dan kasih kita sebagai murid Kristus? Kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus di dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, mungkin kita melihat kematian sebagai sesuatu yang pasif. Hidup Yesus dari aktif menjadi pasif. Tetapi kutipan yang kita doakan hari ini, Lukas 23 ayat 46, menunjukkan bahwa Yesus dan menuju kematian adalah tindakan aktif. Yesus mengatakan, "Ke dalam tangan-Mu Bapa, kuserahkan rohku." Artinya diriku secara keseluruhan. Di dalam ilmu kitab suci, saudari-saudara sekalian, di dalam untuk menentukan metode untuk menentukan historisitas atau kredibilitas kitab suci, ada satu metode yang disebut kriteria memalukan, criteria of embarrassment. Criteria of embarrassment. Artinya demikian, langsung saja menunjuk pada kematian Yesus. Bukankah Yesus itu putra Allah? Bukankah Yesus itu penyelamat? Bukankah Yesus itu juru selamat kita? Nah, betapa memalukannya kalau Injil tetap akan memasukkan kisah kematian Yesus. Kan kematian biasanya dianggap sebagai sesuatu kegagalan. Dan putra Allah, Allah yang hidup, mengapa harus melalui kematian? Maka melalui criteria of embarrassment, kalau itu tidak sungguh-sungguh, kalau tidak sangat berarti, pasti tidak berhasil masuk dalam kitab suci. Kalau itu tidak penting sekali dalam kehidupan para murid tentang kematian Yesus, pasti tidak akan tetap dimasukkan dalam kitab suci. Saya harap kita bisa menangkap poinnya ya. Betapa pentingnya wafat Kristus itu, juga kalau itu
sebagai pewartaan yang kemungkinan akan memalukan, membuat orang mengatakan seperti orang yang di dalam kitab suci itu, lihat kamu harus kamu adalah penyelamat, selamatkanlah dirimu sendiri. Kamu mewartakan Allah yang hidup, kamu akan mati. Nah, macam itu. Ya, kredibilitasnya justru kentara sekali dengan tetap ada di dalam kitab suci yang kita renungkan ini. Yang kedua, syahadat para rasul juga. Syahadat para rasul atau the creed itu. Aku percaya akan Yesus Kristus, aku percaya akan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bagian dari Yesus Kristus tetap mengatakan aku percaya akan Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Perawan Maria, disalibkan, menderita sengsara, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Wafat kita kontemplasikan hari ini, tentang pemakaman minggu depan. Malah dilanjutkan dengan turun ke dunia orang mati. Jadi Yesus menjadi penyelamat yang sangat familiar dengan dunia orang mati. Ya, solidaritasnya sedemikian berurat berakar, sedemikian mendalam itu. Lalu saya ingin menutup dengan di sini devosi yang sangat terpengaruh oleh budaya Spanyol yang disebut devosi pada Santo Entierro. Santo Entierro bahasa Inggrisnya adalah Holy Burial, pemakaman yang suci. Nah, devosinya sebetulnya adalah datang kepada jenazah Yesus. Nah, saya ingat pergulatan saya dulu, yang pertama kematian di dalam keluarga adalah adik saya sendiri yang si bungsu meninggal karena kecelakaan sepeda motor, itu gegar otak. Lalu hanya 3 hari meninggal. Itu lama sekali, sampai sekarang sebetulnya saya juga tetap bergulat ya. Tetapi ketika di gereja-gereja sini, ketika saya pergi dan memandangi jenazah Yesus, patung jenazah Yesus itu, yang begitu tenang, menyerahkan diri, menyerahkan hidup kepada Allah, begitu saja. Dan sudah menjadi pucat kan, patungnya pucat sekali. Tapi melihat Yesus, juru selamat kita yang wafat, yang memberikan dirinya pada kematian. Ya, walaupun sabdanya mengatakan di dalam tanganmu Bapa, kuserahkan jiwaku itu. Tetapi melihat patung wafat Kristus itu di Indonesia belum banyak. Saya belum pernah menjumpai satu patung pun. Mungkin terakhir-terakhir ini bisa jadi ada. Tapi Santo Entierro, Holy Burial, jenazah Yesus, patung jenazah Yesus itu bagi saya sangat melebihi kata-kata penghiburan. Tuhan meninggal seperti yang saya lihat adik saya meninggal tuh. Ketika saya datang, Mami langsung mengatakan, cepat didoakan dan tutup peti langsung. Karena gegar otak, lalu tubuhnya, jenazahnya cepat sekali menjadi lebih gelap. Maka Mami mengatakan, cepat didoakan dan ditutup. Karena menjadi gelap itu. Tidak bagus untuk viewing, toh, untuk dilihat. Tapi Yesus sekali lagi yang wafat itu sungguh bagi saya menjadi kekuatan ya. Saya tidak sendiri juga ketika katakanlah di hadapan jenazah adik saya, kalau meninggalkan sendirian sepertinya itu. Santo Entierro. Baiklah saudari-saudara sekalian, pengantar doa untuk refleksi doa. Sekarang kita melanjutkan doa dengan discernment in common, ya, melalui sharing. Sambil kita mendengarkan sharing dari kita, juga kalau ada pertanyaan, tapi dalam suasana doa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih banyak Romo atas pengajaran barusan. Teman-teman, seperti yang tadi Romo bilang, kita akan masuk ke sesi sharing atau tanya jawab kalau bagi ada yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pengumuman dari Panitia WKICU. Silakan Tia ditayangkan sebentar.
Ya teman-teman, bagi yang ingin mensupport supaya pengajaran ini bisa berlangsung dengan baik dalam bentuk dana, bisa kirimkan cek ke Marcella Raharjo di alamat berikut atau bisa di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya selama ini. Tuhan berkati dan Tuhan yang akan membalaskan lipat kali ganda. Makasih banyak Cihani, Om Hokan, Betty, dan Pak Susilo yang sudah berbagi barusan. Terima kasih banyak buat Romo yang udah mempersiapkan dengan sangat very touching buat kita semua dan deep pengajarannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan teman-teman untuk sesi 9. Dan buat saya, Romo, dan teman-teman yang di Indonesia dan Singapura, kita akan 1 jam lebih awal, karena benar ya, minggu depan udah sudah berakhir saving daylight time-nya ya. Terima kasih banyak atas semuanya, kehadirannya, waktunya, Romo terutama, dan teman-teman semua. Kita akan dengarkan dulu lagu Tenanglah Kini Hatiku untuk mengendapkan pengajaran barusan dan untuk merenungkan lebih dalam lagi. Setelah itu silakan Romo wrap up sebelum kita tutup dengan doa penutup. Terima kasih semuanya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tatap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Saudari-saudara sekalian, pertemuan kita meneguhkan karena kita memberi ruang satu sama lain. Kita hidup di dalam kita sekarang, komunitas maupun dalam memori kita. Untuk kesimpulan, saya ingin menyebut 2 hal. Yang pertama tadi Yesus mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 46. Ke dalam tanganmu Bapa kuserahkan hidupku. Jangan lupa Lukas bab 15 tentang anak yang hilang. Sang Bapa itu sudah dari jauh menunggu-nunggu. Bahkan lukisan Rembrandt itu bapaknya seperti sudah mau buta. Maka dengan matanya yang tinggal sedikit itu menunggu-nunggu, mencari-cari anak yang hilang itu supaya kembali. Dan ketika anaknya kembali, diterima begitu. Dicarikan pakaian yang paling bagus, disiapkan pesta yang paling
meriah itu, dan diterima di dalam cinta yang luar biasa besarnya. Jangan lupa Lukas 15, anak yang hilang. Yang terakhir, saya ingat seorang Romo Yesuit Amerika namanya Walter Ciszek yang meninggal tahun 84. Dia itu pernah 15 tahun sembunyi-sembunyi berkarya di Rusia. Puluhan tahun, dari tahun 39 sampai 63. Tetapi 15 tahun di penjara karena tertangkap. Di penjara, dan dia pernah mengatakan ini yang diingat itu. I ask Lord Jesus the grace to accept the sadness in my heart as your will for me in this moment. Ketika dia di penjara, rupanya dia merasa sedih. Dan penjara Rusia pada waktu itu bisa sangat tidak menentu. Nah, dia salah satu doanya itu berbunyi begitu. Tuhan Yesus, aku minta rahmat supaya bisa menerima kesedihan di dalam hatiku ini sebagai kehendak-Mu, kehendak Tuhan saat ini. Marilah kita mengingat hal itu juga pada saat-saatnya kita sedih tuh. Baiklah saudari-saudara, marilah kita sekarang menutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Engkaulah gembala kehidupan kami yang berziarah bersama kami sekarang ini, juga bersama sanak saudara, orang-orang yang kami cintai yang sudah mendahului kami. Engkaulah Gembala Agung yang sudah mendahului kami melalui lembah yang kelam, sekelam kematian. Maka kami tidak akan takut bahaya, dan terlebih bersama kami ingin saling mendukung, saling membantu, sedemikian rupa sehingga semua kami bisa mengalami betapa dalamnya kasih-Mu, betapa mulianya kehidupan ini, dan betapa cerahnya kehidupan yang diberikan untuk melayani sesama, mendukung sesama. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, kita ingat hari ini, yang kita cintai, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Baik, Gembala Agung kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai minggu depan. Terima kasih Romo. Thank you, Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo.